pengkanonan kitab suci adalah juga tradisi. Karena apa? Karena sebelum ada Injil, Bapak Ibu, Injil itu kan ditulis sekitar tahun 45, 15 tahun sampai 20 tahun setelah Yesus naik ke surga. Pertanyaannya, dari tahun 33 sampai tahun 45, para rasul itu memakai apa? Perjanjian lama mungkin sudah ada, tapi belum dikanon. Memakai ajaran para rasul. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 2 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bukan mereka bertekun membaca kitab suci karena Injil belum ada. Nah, ini juga distorsi sejarah dari orang-orang yang ingin mengubah sejarah. Jadi dari tahun 33 sampai sekitar tahun 50-an atau tahun 60-an, itu para rasul tidak mempunyai Injil yang sudah kamu punya saat ini. Apa yang didengarkan? Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan setiap hari mereka memecah-mecahkan roti dan berdoa bersama. Perhatikan di situ, bertekun mendengarkan pengajaran para rasul. Pengajaran apa di situ? Pastinya lisan, karena belum ditulis. Makanya kalau kamu ada di STT atau dimanapun, kamu belajar kitab Injil itu paling awal ditulis sekitar tahun 60-an. Pertanyaannya, kalau Injil itu tidak ada dari tahun 33 sampai 60-an, lalu yang dipakai apa coba? Tentang Yesus itu kita dengar kisahnya dari mana? Dari ajaran lisan para rasul. Ajaran lisan itu pasti ada yang tidak tertulis, termasuk penjabaran Allah Tritunggal. Maka itu disebut sebagai tradisi para rasul tentang Allah Tritunggal. Dan lain sebagainya, ajaran-ajaran yang tidak tercatat langsung di dalam kitab suci. Penjabaran-penjabaran itu tidak ada secara langsung. Maka itu disebut sebagai tradisi para rasul, bukan tradisi buatan Paus. Paus itu tidak pernah membuat tradisi. Kalau ada, tolong beritahukan saya tradisi apa. Tidak ada tradisi yang dibuat Paus, tapi yang diwarisi para rasul yang diteruskan oleh kepausan. Itu yang ada. Itu terkait tradisi. Ada lagi tadi dalam video itu yang lucu, yaitu dia mengatakan bahwa tidak ada kata Katolik sebelum tahun 107 Masehi. Nah, sekarang saya tunjukkan pada orang yang membuat video dan orang-orang yang mengikuti aliran yang sama. Saya tunjukkan pada Anda, bahkan sebelum Ignatius dari Antiokhia, kata Katolik itu sudah ada di zaman Polikarpus. Nah, ini kan literasi yang sebenarnya seolah dihilangkan di dalam video tadi, sehingga seolah-olah benar. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana sejarah kata Katolik itu. Bapak Ibu, Gereja Katolik Roma adalah salah satu gereja perdana. Pada awalnya adalah ada dari Yerusalem, Antiokhia, Roma, Alexandria, dan belakangan ada Konstantinopel. Tentu yang pertama-tama, perdana itu bukan arti yang pertama, tapi adanya di abad pertama. Ya. Adanya di abad pertama dan didirikan oleh para rasul. Yang mendirikan gereja di Roma adalah Rasul Petrus dan wafat di sana berdua dengan Rasul Paulus pada tahun 67. Ini juga tidak diceritakan dalam Alkitab, kematian mereka. Pertanyaan saya kepada saudara-saudaraku yang di luar Katolik, apakah Anda percaya dengan sejarah itu bahwa mereka wafat di Roma? Pasti ada polemik-polemik yang tidak suka dengan sejarah itu. Karena dengan demikian mereka mengakui bahwa Roma itu gereja perdana. Anehnya seperti itu. Tapi kalau kita bicara kejujuran terhadap sejarah, ya harus jujur. Harus jujur pada sejarah. Jangan suka membolak-balikan sejarah. Sekarang kita bahas tentang munculnya kata Katolik. Tadi saya sudah singgung, kata Katolik itu sudah ada dalam kitab suci dan juga sudah ada pada zaman Polikarpus, bahkan sebelum Ignatius dari Antiokhia.
Karena Polikarpus itu punya murid bernama Ignatius dari Antiokhia dan beberapa murid yang lain. Sekarang coba kita lihat. Nah, di dalam persiapan saya tulis seperti ini. Kalau ada yang tidak suka dan tidak menerima ini, pastinya berasal dari gereja-gereja yang menolak primus inter pares, ya, yaitu keutamaan kepausan Roma. Pasti mereka menolak ini, yaitu urusan Anda. Saya tidak memaksa Anda dengan itu, tetapi saya tunjukkan kepada Anda kebenaran yang sesungguhnya. Sekarang saya bacakan tulisan yang saya siapkan ini. Bapak Ibu, Gereja Katolik Roma atau sering disebut Gereja Roma Katolik merupakan gereja perdana. Tadi saya sudah sebutkan, seperti kita ketahui, pada abad pertama itu ada 5 keuskupan, ada 5 pusat. Di sini saya tidak menulis sesuai urutan Bapak Ibu, tetapi saya menulis dan mau menunjukkan bahwa memang ini pada awal mula abad pertama ada 5 pusat ini. Dengan berbeda-beda waktu dan saat mereka berdiri, tetapi masih pada kurun waktu abad pertama. Keuskupan atau pusat yang mana saja? Roma, Konstantinopel, Antiokhia, Keuskupan Yerusalem, dan Alexandria. Ada mungkin yang mengatakan, kok di dalam Kisah Para Rasul 26 itu hanya disebutkan di Antiokhia? Berarti yang lain tidak ada. Berarti yang lain tidak ada dong. Maka tadi saya katakan, kalau Anda tidak tahu tradisi, maka Anda harus mengharuskan segala sesuatu itu tertulis. Maka kederlah Anda. Kedernya kenapa? Tadi saya sudah singgung tentang Allah Tritunggal. Coba Anda tanya, coba anak kecil nanya kepada Anda misalnya, Pak, Ma, tolong tunjukkan pada saya di dalam Alkitab penjabaran tentang Allah Tritunggal. Anda keder. Nggak bisa jawab, nggak bisa nunjukkan. Karena apa? Tidak semua harus tertulis di situ. Karena ada di dalam tradisi para rasul. Alasan lainnya kenapa? Nah, coba kita lihat alasan lainnya. Kenapa yang ditulis itu hanya di Yerusalem, hanya di Antiokhia secara spesifik? Apakah yang lain tidak disebutkan? Ternyata disebutkan. Ada di dalam Kisah Para Rasul 31. 9 ayat 31 disebutkan. Nah, kita coba lihat. Dikatakan seperti ini. Ya, jadi setelah kenaikan Yesus Bapak Ibu ke surga, itu kekristenan itu disebut Katolik. Pengertian Katolik di sini tidak sekedar universal, tidak sekedar umum, tidak sekedar melampaui bangsa dan suku, bukan. Bukan hanya itu makna dari Katolik atau kata Katolik, bukan. Ada makna yang lain, nanti kita akan lihat. Pertanyaannya, mengapa yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul itu hanya di Kisah Para Rasul 26 ayat 11, yaitu pada saat itu atau di tempat itulah pertama kali disebut pengikut Yesus sebagai Kristen. Tidak adakah di tempat lain selain di Antiokhia dan Yerusalem saat itu? Oh tidak. Alasan pertama, kenapa yang disinggung oleh penulis Kisah Para Rasul yang dikenal di dalam tradisi yang ditulis oleh Santo Papias. Nah, ini lagi. Ini ngeri lagi nih, ya. Ngerinya kenapa? Kalau Anda ditanya, siapa penulis Kisah Para Rasul? Ada yang bisa jawab dari denom-denom yang selalu hina Katolik? Ada yang bisa menjawab bahwa itu Lukas, bisa memberi bukti? Banyak dalam kitab itu tidak ditulis siapa penulis. Siapa yang menulis Kisah Para Rasul? Dari mana kita tahu? Dari seorang santo yang bernama Papias yang hidup tahun 60-an. Apa yang ditulis oleh Papias? Papias mengatakan bahwa Kisah Para Rasul dan Injil Lukas ditulis oleh orang yang bernama Lukas, seorang tabib, dan seorang juru tulis Rasul Paulus. Pertanyaannya, mengapa Santo Lukas dalam Kisah Para Rasul hanya menulis yang ada di Antiokhia? Ada beberapa pendapat.
bahwa Santo Lukas hanya menulis di Antiokhia karena waktu itu dia salah satu umat yang ada di Antiokhia, atau saat itu dia bersama dengan Rasul Paulus di Antiokhia, maka dia ceritakan tentang yang ada di Antiokhia. Pertanyaannya, pada abad pertama kan ceritanya Rasul Thomas kan pergi ke India. Terus mana catatannya bahwa dia ke India? Itu dari mana? Itu dari tradisi para rasul. Kenapa tidak ada tulisan secara langsung seperti Santo Lukas menulis bahwa di sanalah pertama kali disebut Kristen kepada umat pengikut Yesus? Karena apa? Karena mungkin tidak ada juru tulis dari Rasul Thomas. Maka tidak ada yang menulis tentang Thomas yang ada di sana, dan tidak ada yang menulis bahwa di sana ketika Thomas datang ke India, maka ada kejadian apa. Tidak ada yang ditulis. Maka sebagian dari para rasul juga kisah perjalanan mereka itu hanya ditemukan di dalam sejarah dan tidak dicatat seperti Santo Lukas. Santo Lukas mencatat. Karena apa? Dia juru tulis Rasul Paulus yang datang ke Antiokhia bersama Barnabas. Nah, bukan berarti Santo Lukas itu mengatakan yang lain itu tidak ada, atau Yerusalem itu tidak ada. Pusat keuskupan di Yerusalem itu tidak ada, di Alexandria itu tidak ada, di Roma itu tidak ada. Nanti kita temukan di mana? Di Kisah Para Rasul 9 ternyata ditemukan bahwa ada umat di Yudea, ada umat di Samaria, ada umat di mana. Nah, sekarang kita coba lihat. Nah, kalau pengajarannya sepotong-sepotong, maka kita akan menafsirkannya juga sepotong. Nah, saya percepat untuk melihat sebentar Bapak Ibu. Oke, sekarang saya membuka dulu. Saya tidak percepat, tapi saya membuka Kisah Para Rasul 9. Oke, sebentar Bapak Ibu, saya buka Kisah Para Rasul 9. 9 ayat 33. Ayat 31. Nah, di sini disebutkan nanti umat Kristiani yang ada di tempat lain. Yang ada di mana? Nah, coba kita lihat. Jadi jangan katakan bahwa hanya disebutkan di Kisah Para Rasul yang lain. Perhatikan di sini. Apa yang dikatakan di sini? Umat itu ada di mana saja? Oh, ternyata ada umat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria. Ya kan? Ada umat di seluruh Yudea, Galilea, Samaria, dikatakan mereka berada dalam keadaan damai. Oh, berarti sebelum ada di Antiokhia ada di tempat lain dong? Ada, termasuk di Yerusalem. Aneh kan? Kenapa di Yudea ini tidak disebut Kristen? Bukan begitu maksudnya, sudah pasti disebut Kristen. Karena apa? Kristen itu artinya apa sih? Pengikut Yesus. Tapi kenapa di Kisah Para Rasul dikatakan untuk pertama kalinya disebut Kristen? Ya karena Rasul Paulus, Lukas menulis bahwa di sana pertama kali disebut Kristen oleh orang di luar Kristen. Apakah sebelumnya mereka yang ada di Yudea dan Galilea ini bukan Kristen? Sudah pasti Kristen, karena Kristen itu artinya pengikut Yesus.